Mohon dijelaskan pembagian hewan kurban. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Maksudnya pembagian dagingnya, Iya, Ustaz. ya memang dibagi menjadi tiga. Ada sepertiga untuk dirinya sendiri, dia makan. Ada sepertiga dia hadiahkan kepada tetangga, keluarga. Ada sedikit sepertiga dari hal yang disedekahkan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir wa at'imul qani' wal mu'tar di ayat yang lain. Makanlah dari hewan kurban itu dan beri makan. Di dalam riwayat Bukhari wa Muslim, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Dan di sebagian riwayat disebutkan hadiah kepada tetangga. Ya, jadi itu pembagiannya menjadi tiga, diberikan kepada tiga. Jadi kalau misalnya dianya sendiri lebih banyak perlu kepada dagingnya sendiri, diambil kadar lebih banyak, maka itu nggak ada masalah, diambil kadar lebih banyak. Misalnya saya sebenarnya pemasukan saya dalam sebulan itu 5 juta misalnya. 5 juta itu untuk biaya makan sudah pas sekali. Tapi masuk waktu berkurban, saya mau beli kambing 3 juta. Iya. Jadi saya beli kambing 3 juta tersebut dan saya ambil kadar 80% misalnya supaya saya bisa pakai untuk biaya makan saya selama 1 bulan. Maka itu nggak ada masalah ya. Dia dapat dari keutamaan berkurban dan juga dia sudah melaksanakan maksud dari kurban tersebut. Semoga Allah memberi taufik. Mau bertanya tentang batas waktu pembagian daging kurban itu, apakah dibatasi sampai habisnya hari tasyrik atau justru tidak terbatas, Ustaz, seperti dijadikan semacam KL, kaleng, makanan kaleng gitu, Ustaz? Dulu Rasulullah SAW melarang menyimpan hewan korban 3 hari, tapi sudah mansukh, sudah tidak berlaku lagi. Sebenarnya menyebutkan karena itu musim kelaparan tatkala itu, maka harus segera dibagi ya. Tentunya semakin cepat dibagi semakin afdal ya. Yang berkaitan dengan waktu penyembelihan itu yang ada waktunya, ada batas waktunya. Beda dengan waktu pembagian, waktu distribusi. Adapun waktu penyembelihan, maka pendapat yang lebih kuat adalah sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Itu hari terakhir, hari tasyrik sebelum matahari tenggelam kita masih boleh menyembelih. Sebenarnya berpendapat enggak, tanggal 12. Tapi intinya yang lebih kuat kita masih boleh menyembelih. Yang penting sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Adapun distribusinya, yang penting disunahkan kita bagi 3. Kata Allah berfirman, wa at'imu minha ba'isal faqir ya. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang miskin yang susah ya. Qani wal mu'tar, dalam ayat yang lain kata Allah berikan kepada orang yang sulit, yang miskin, yang minta-minta ya. Jadi kata para ulama bagi 3, sebagian kita untuk makan sendiri karena sunnahnya kalau kita nyembelih kita makan dari hasil sembilan tersebut sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Kemudian yang kedua kita hadiahkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara kerabat, bahkan kepada non muslim juga kalau kita mau kasih silakan, enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang-orang miskin, sepertiganya atau sebagiannya kita berikan kepada orang miskin ya. Ya, jadi kalau bisa segera untuk diberikan bagi orang miskin yang terbaik. Tapi kalau ada maslahat yang buat kita harus dijadikan kornet karena banyak orang miskin di tempat yang lain, mungkin di tanah air kita sudah kurang orang miskin atau kita ingin offer ke tempat daerah misalnya terjadi bencana sehingga kita buat jadikan kornet, kita kirim kepada mereka. Intinya kita ingin sampaikan kepada orang miskin. Segera lebih baik. Tapi kalau maslahat menunjukkan bahwasanya di kornet kemudian di paket atau yang lainnya, maka silahkan saja insyaallah, tapi jangan ditunda-tunda. Bolehkah kita makan dari hasil kurban? Bolehkah kita makan dari hasil kurban? Abu Syuja mengatakan wala yaqul mudahhi syai'an minal udhiyah al-manzurah wa yaqulu minal udhiyah al-mutawwi'u biha al-mutawwa'u biha. Tidak boleh sahibul kurban makan dari kurban yang sifatnya nazar. Jadi kurban yang bentuknya nazar. Wah, ini anak saya lulus PNS, saya sudah bernazar nanti kalau kurban saya nyembelih 1 kambing. Berarti kan nazar. Nazar di sini hukum menunaikannya itu wajib. Dan nanti akan mendapatkan pahala yang besar kalau ditunaikan seperti ini. Akan dibalas pada hari kiamat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan Allah itu memuji di sini tentang orang-orang yang yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar. Dan mereka itu takut pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka takut, benar-benar takut pada Allah. Berarti orang yang menunaikan nazar di sini mendapatkan keutamaan yang besar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar ini wajib untuk ditunaikan.
Nah, untuk nazar ini, kalau kita katakan kurbannya ini bentuknya itu nazar, sifatnya itu nazar, maka sahibul kurban tidak boleh memakan. Jadi semuanya berarti disedekahkan. Semuanya di sini dikatakan disedekahkan. Sedangkan beliau katakan lagi, Abu Syuja mengatakan boleh dimakan kalau kurbannya itu hukumnya sunnah. Dan di sini kalau mau dimakan, nanti pembagiannya jadi 3. Pembagiannya jadi 3. Yang pertama, sepertiganya untuk sahibul kurban. Namun kalau kurang dari sepertiga boleh juga. Sepertiganya lagi nanti diberikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang mampu. Kepada tetangga, kepada teman dekat, kepada sedulur-sedulurnya misalnya. Kemudian sepertiganya lagi disedekahkan untuk orang-orang miskin. Disedekahkan untuk orang-orang miskin. Jadi dibagi sepertiga tadi. Namun kalau sahibul kurban nggak makan sama sekali pun tetap boleh. Dia serahkan semuanya, dihadiahkan atau disedekahkan semuanya kepada orang miskin. Boleh. Hukum memakannya di sini pendapat yang paling tepat, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, kemudian aturan yang selanjutnya, wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual dari hasil kurban. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, diberikan keterangan au jildah, tidak boleh juga menjual kulitnya. Kalau tadi kalimat dari Abu Syuja umum, apapun dari hasil kurban tidak boleh dijual, kepalanya tidak boleh, ya, dagingnya tidak boleh, jeroannya tidak boleh, kemudian kulitnya juga tidak boleh. Semuanya pokoknya dibagi. Tidak boleh dijual. Termasuk di sini kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau katakan wa yuhramu aidan ja'luhu ujuratan al-jazzar walau kanat udhiyah tatawuan. Ini ingat, ini mazhab Syafi'i yang dibahas. Tidak boleh juga memberikan upah kepada tukang jagal. Tidak boleh memberikan upah pada tukang jagal. Walaupun kurbannya hukumnya sunnah. Walaupun kurbannya tadi sifatnya sunnah. Seperti yang kita temukan dalam kurban saat ini asalnya sunnah. Maka walaupun kurbannya itu sunnah juga tidak boleh memberikan upah dari hasil kurban. Jadi tidak bisa diberikan, Pak, jenengan sudah menyembelih kurban, ini upah untuk jenengan sebagai tukang jagal, diambil saja kepalanya. Silahkan Pak, bawa pulang. Enggak boleh. Itu sama saja seperti dia jual kepala, kemudian hasil uangnya diserahkan kepada tukang jagal. Berarti ada bagian yang dijual. Pada tadi dikatakan tidak boleh menjual sedikit pun dari hasil kurban. Bahkan ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, Nabi SAW itu mengatakan, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Siapa yang menjual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Termasuk di sini juga bentuk jual yang dilakukan oleh panitia kurban, jual kulitnya kemudian ditukarkan dengan daging, dapat daging kemudian dibagikan lagi, tidak boleh. Atau kulitnya itu dijual kemudian uangnya diperoleh masuk lagi kas masjid, juga tidak boleh. Jatah maksimal sahibul kurban.